Pastinya, baik dari kita yang pernah mendengar apa itu emosi. Menurut Parkinson, emosi yang ada di tempat kerja dapat dipengaruhi oleh bagaimana seseorang memaknai sesuatu, sifat kepribadian mereka, beserta lingkungan kerja di mana mereka berada. Emosi ini dapat mempengaruhi bagaimana seseorang bereaksi terhadap situasi, kesejahteraan, bahkan kinerja seseorang. Masih banyak orang yang menganggap bahwa emosi dan mood merupakan hal yang sama, tapi apakah teman-teman tahu perbedaan di antara keduanya? Nah, sebagai contoh, menurut Armstrong, ia memiliki definisi yang berbeda untuk keduanya, di mana emosi merupakan perasaan sehari-hari seperti sedih, marah, bahagia, yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang, di mana mood merupakan salah satu bentuk emosi yang memiliki intensitas yang rendah, namun dapat bertahan dalam kurun waktu yang lama. Kemudian saya akan menjelaskan aspek-aspek dalam emotions at work, di mana aspek-aspek ini dapat menjelaskan bagaimana emosi terbentuk dan memengaruhi karyawan di tempat kerjanya. Yang pertama adalah situational cognitive operation atau penilaian akan situasi, yaitu merupakan cara seseorang menilai apakah situasi yang dihadapinya itu dianggap sebagai ancaman atau bukan. Yang kedua ada mendekat atau menghindar, di mana hal ini merupakan kecenderungan karyawan untuk menghadapi atau menjauhi suatu situasi berdasarkan emosi yang mereka rasakan. Yang ketiga adalah physiological reaction, di mana hal ini merupakan respons tubuh yang timbul karena emosi. Yang keempat ada expressive movement, yaitu merupakan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang memperlihatkan emosi karyawan. Nah, yang kelima adalah goal structure, di mana hal ini merupakan emosi yang membantu karyawan untuk memahami situasi kerja mana yang menimbulkan perasaan tertentu sehingga dapat membantu tindakan mereka. Apa sih causes of emotions at work? Jadi yang pertama itu adalah kejadian stres dan aversif yang berupa hal-hal yang membuat stres seperti hukuman, tuntutan yang bertentangan, tuntutan kerja tinggi, tekanan waktu, serta perlakuan yang tidak adil dalam lingkungan kerja sehingga dapat memicu emosi dan suasana hati yang negatif. Dan yang kedua adalah kejadian positif seperti pemberian imbalan, pengakuan atas prestasi, serta pengaruh suasana hati yang positif dari rekan kerja atau atasan sehingga dapat menimbulkan emosi serta suasana hati yang positif pula. Selain itu, perbedaan disposisi atau kecenderungan individu untuk mengalami emosi baik secara negatif maupun positif juga dapat memengaruhi emosi yang dirasakan oleh seorang individu. Misalnya pada tipe kepribadian A yang merupakan individu yang sangat ambisius dan kompetitif, itu akan lebih rentan untuk mengalami emosi negatif. Sementara pada orang yang memiliki kepribadian tipe B yang lebih santai dan tenang, itu akan lebih stabil secara emosional. Emotions at work tentunya dapat memiliki dampak terhadap pekerjaan seseorang. Dampak tersebut bisa berupa dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif yang bisa dirasakan misalnya adalah ketika karyawan memiliki emosi atau suasana hati yang positif, maka kreativitas dan motivasinya tuh dapat meningkat, job satisfaction juga meningkat, lalu menurunnya angka turnover, dan juga terjadi peningkatan kinerja. Dan dampak negatif yang dapat dirasakan ketika karyawan memiliki emosi atau suasana hati yang negatif adalah rendahnya job satisfaction, tingkat absensi yang tinggi, peningkatan intention to leave atau keinginan untuk resign, dan juga perilaku yang kontraproduktif. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai emotional labor. Jadi apa sih emotional labor itu? Emotional labor itu adalah suatu proses yang dirasakan oleh seorang individu untuk mengelola, terus mengatur, dan juga menampilkan emosi yang dituntut oleh pekerjaan atau norma yang berlaku pada organisasi mereka. Nah, dalam konteks emotional labor, individu tuh udah nggak bisa lagi tuh kayak memunculkan emosi secara spontan gitu. Jadi semuanya harus dikelola, harus diatur secara baik untuk memenuhi tuntutan dari pekerjaan yang sedang mereka lakukan. Baik, selanjutnya ada beberapa dimensi dari emotional labor, yaitu yang pertama ada surface acting. Di mana surface acting itu adalah ketika seseorang mengeluarkan emosinya tidak sesuai seperti apa yang mereka rasakan sebenarnya gitu. Jadi mereka hanya acting, hanya memalsukan emosi yang mereka keluarkan, dan sebenarnya mereka tidak merasakan hal itu gitu, dan mereka mencoba melakukan itu untuk memenuhi tuntutan dari pekerjaan mereka. Nah,
Yang kedua ada deep acting, sebaliknya dari surface acting, di mana mereka tuh benar-benar menghayati, benar-benar mengkondisikan, mengupayakan gimana caranya kondisi internal feeling mereka atau perasaan mereka itu sama seperti apa yang akan mereka keluarkan gitu. Jadi mereka bisa terlihat lebih tulus gitu ketika melakukan pekerjaannya. Nah, yang ketiga dan yang terakhir adalah disonansi emosional. Nah, hal ini tuh bisa terjadi ketika seseorang terlalu banyak melakukan surface acting, jadi mereka terlalu banyak memalsukan emosi mereka dan tidak menghayati, tidak benar-benar merasakan apa yang mereka keluarkan gitu ya. Itu bisa menimbulkan disonansi emosional yang tentunya nanti akan berdampak pada kondisi psikologis mereka. Baik, selanjutnya ada antecedent dari emotional labor. Nah, yang pertama itu adalah tuntutan pekerjaan. Dalam tuntutan pekerjaan ini berhubungan langsung dengan perbedaan tingkat interaksi sosial antar pekerjaan gitu. Jadi pada pekerjaan-pekerjaan yang ada tingkat interaksi sosialnya itu tinggi gitu, karyawan-karyawannya itu tentunya dituntut untuk lebih banyak mengelola emosi mereka dan mengatur emosi yang akan mereka keluarkan secara lebih sering gitu. Nah, ketika tingkat interaksi sosialnya itu rendah, maka akan sebaliknya. Yang kedua ada aturan organisasi, di mana ada organisasi-organisasi yang menetapkan aturan yang ketat untuk karyawan-karyawannya mengenai bagaimana mereka boleh berekspresi, bagaimana emosi yang boleh mereka keluarkan ketika di depan customer mereka. Lalu untuk yang ketiga ada karakteristik individu, di mana perbedaan karakteristik itu juga berpengaruh pada perbedaan regulasi emosi yang dimiliki setiap individu. Nah, regulasi emosi yang berbeda-beda tentunya akan berpengaruh juga pada bagaimana seseorang tuh melakukan emotional labor ini gitu. Terus yang terakhir ada lingkungan sosial pekerjaan mereka. Nah, semakin kompleks nih lingkungan sosial yang ada di sekitar mereka dan semakin intens juga interaksinya, tentunya maka hal ini akan berpengaruh pada bagaimana seseorang individu itu melakukan emotional labor. Baik, yang terakhir adalah konsekuensi dari emotional labor. Yang pertama adalah positif consequence atau konsekuensi positif. Di mana ketika seorang individu itu melakukan deep acting gitu. Jadi mereka tidak hanya memalsukan emosi yang mereka keluarkan, tapi mereka benar-benar menghayati dan mengkondisikan perasaan internal mereka agar sesuai dengan emosi yang harus mereka keluarkan tersebut. Jadi hal ini akan berdampak positif pada kinerja mereka sendiri gitu. Jadi mereka bekerjanya terlihat lebih tulus, lebih senang, dan lebih enjoy. Nah, yang kedua adalah dampak negatifnya ketika seseorang melakukan surface acting. Nah, surface acting kan memalsukan emosi yang mereka keluarkan gitu, jadi tidak sesuai dengan perasaan yang sebenarnya mereka rasakan. Nah, ini akan berdampak pada nantinya akan timbul disonansi emosional seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dan ini tentunya juga akan berpengaruh pada kondisi psikologis yang melakukan gitu. Yang ketiga adalah dampak pada perilaku kerja mereka sendiri, karena emotional labor ini bisa jadi penilaian untuk diri mereka sendiri mengenai pekerjaan yang sedang mereka lakukan. Nah, ketika orang melakukan emotional labor, mereka setiap hari harus melawan tuntutan dan memenuhi tuntutan yang mereka diajukan pada mereka gitu ya, tentang regulasi emosinya harus seperti ini, apa yang harus tunjukkan itu seperti ini. Mereka akan menilai sendiri apakah mereka nyaman gitu di tempat kerja ini, dan itu juga nantinya akan berpengaruh pada loyalitas jangka panjang mereka di perusahaan tersebut atau organisasi tersebut, juga nantinya akan berpengaruh pada kinerja mereka pada akhirnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai emotional intelligence. Emotional intelligence menurut Goleman yaitu sebuah kemampuan untuk mengenali perasaan kita sendiri dan juga perasaan orang lain dengan tujuan untuk memotivasi diri sendiri dan juga mengelola emosi dengan baik itu emosi kita sendiri ataupun emosi orang lain. Terdapat 5 komponen yang mendasari EL menurut Goleman. Yang pertama yaitu self-awareness, yaitu mengenali dan juga memahami suasana hati, emosi dari dorongan kita sendiri serta dampaknya terhadap orang lain. Yang kedua yaitu self-regulation, yaitu kemampuan untuk mengendalikan dan juga mengalihkan dorongan dan juga suasana hati kita yang mengganggu serta mengatur perilaku diri kita sendiri, serta kecenderungan untuk menahan diri dari penghakiman.
Yang ketiga yaitu motivasi. Motivasi merupakan semangat untuk bekerja dengan alasan yang melebihi uang dan juga status. Yang keempat yaitu empati, yaitu kemampuan untuk memahami kondisi emosional orang lain dan juga memperlakukan mereka sesuai dengan kondisi emosional mereka. Yang kelima yaitu social skill, yaitu keahlian untuk membangun hubungan dan juga jaringan dengan orang lain. Selanjutnya, kita akan membahas emotional intelligence menurut Gartner. Gartner pada tahun 1983 mengajukan teori kecerdasan baru. Alih-alih menggunakan pendekatan tunggal seperti G-Factor, Gartner ini mengemukakan 7 jenis kecerdasan yang berbeda. Di antaranya yaitu yang pertama, logis matematis. Merupakan sebuah kemampuan untuk mendeteksi pola, bernalar secara deduktif, dan juga berpikir logis. Yang kedua yaitu kinestetik tubuh, yaitu sebuah kemampuan untuk menggunakan kemampuan mental seseorang dengan tujuan untuk mengkoordinasi gerakan tubuhnya sendiri. Yang ketiga yaitu linguistik, yaitu sebuah penguasaan bahasa, di mana kemampuan untuk menggunakan bahasa itu secara efektif dengan tujuan untuk mengekspresikan dirinya. Yang keempat yaitu musikal, yaitu sebuah kemampuan untuk mengenali dan juga menyusun nada, intonasi, dan juga ritme musik. Yang kelima yaitu spasial, yaitu sebuah kemampuan untuk manipulasi dan menciptakan gambaran mental dengan tujuan untuk memecahkan sebuah masalah. Yang keenam yaitu interpersonal, yaitu sebuah kemampuan untuk memahami dan juga mengenali perasaan serta niat orang lain. Yang ketujuh yaitu intrapersonal, yaitu sebuah kemampuan untuk memahami perasaan dan juga motivasi diri kita sendiri. Gagasan Gartner tentang kecerdasan intrapersonal dan juga interpersonal tadi dipopulerkan oleh Goleman akhirnya pada tahun 1995 dengan menggunakan istilah baru yaitu kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Selanjutnya kita akan membahas konsep emotional intelligence menurut Mayer dan juga Salovey pada tahun 1997. Ini merupakan sebuah konsep yang terbentuk dari sebuah kesadaran bahwa ukuran kecerdasan tradisional itu tidak bisa lagi sepenuhnya untuk mengukur konsep-konsep berbeda individu seperti kecerdasan emosional dengan tujuan untuk menyadari, memproses, dan juga mengelola emosi secara efektif. Terdapat 4 tingkatan kemampuan dalam konsep ini yang mencakup pengembangan keterampilan emosional yang berkembang dari persepsi emosional dasar hingga yang jauh lebih kompleks seperti menyatukan emosi dan juga kognisi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai emotional intelligence dan juga workplace. Emosi itu memberikan kita informasi tentang cara kita berpikir, tentang cara kita mengalami sebuah situasi secara langsung, dan juga emosi ini memberitahu bagaimana cara kita menghadapi tuntutan yang kita rasakan dan juga tekanan pekerjaannya. Nah, peran kecerdasan emosional ini dalam lingkungan kerja tidak dapat kita sangkal. Kecerdasan emosi dapat dikaitkan dengan beberapa aspek seperti stres kerja, kinerja kerja, komitmen organisasi, kepemimpinan, efektivitas tim, dan juga manajemen konflik. Baik, sekarang saya akan memaparkan studi kasus mengenai kecerdasan emosi dan konsep emosi di tempat kerja. Selanjutnya, saya akan melakukan analisis berdasarkan pada 3 konsep. Yang pertama yaitu emotions at work. Konsep ini menjelaskan bahwa peristiwa spesifik di kantor seperti hilangnya klien besar memicu reaksi emosional yang intens dan berdurasi singkat yang disebut sebagai emosi. Berbeda dengan suasana hati atau mood yang penyebabnya seringkali tidak jelas. Dalam kasus ini, Sari menunjukkan bahwa emosi yang diarahkan secara positif dapat menjadi pendorong resiliensi dan kolaborasi. Hal ini menegaskan bahwa emosi di tempat kerja bukan sekedar masalah pribadi, melainkan faktor penentu perilaku dan produktivitas organisasi. Yang kedua yaitu emotional labor atau kerja emosional. Emotional labor terjadi ketika individu harus menampilkan emosi tertentu demi tuntutan profesional, di mana Rian melakukan surface acting dengan hanya mencoba memasukkan ekspresi wajah tanpa mengubah perasaan batinnya, yang berujung pada kegagalan karena emosi aslinya tetap bocor atau terjadi emotional leakage ke anggota tim. Sebaliknya, saya menerapkan deep acting dengan berusaha mengubah perspektif internalnya agar benar-benar merasakan ketenangan dan optimisme sebelum menyampaikannya kepada orang lain. Yang ketiga yaitu emotional intelligence. Kecerdasan emosional adalah hal yang membedakan kualitas kepemimpinan kedua orang ini, di mana
saling memiliki self-regulation yang kuat untuk mengontrol kecemasannya, serta social awareness atau empati untuk memahami kebutuhan emosional timnya di masa krisis. Analisis ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk mengenali, mengelola, dan memanfaatkan emosi secara tepat sangat krusial bagi seorang manajer untuk menjaga stabilitas dan efektivitas di bawah tekanan tinggi. Kesimpulan dari studi kasus dan analisis kami adalah keberhasilan pemimpin dalam mengelola krisis sangat bergantung pada penggunaan kecerdasan emosional untuk meregulasi emosi di tempat kerja serta penerapan deep acting guna menciptakan lingkungan kerja yang stabil dan produktif.